kami dari Regional RSCM. Kali ini pembicara kita adalah Dr. Rahmi Afifi, spesialis radiologi konsultan PRT, dengan materi dasar mamografi untuk dokter spesialis radiologi. Sebelum dimulai acaranya, mungkin saya akan sedikit menjelaskan teknikal terkait pertanyaan. Bila ada pertanyaan, nanti bisa dituliskan di dalam kolom Q&A atau bisa langsung raise hand untuk bertanya. Baik, untuk memulai acara ini, silakan Dr. Vivi untuk memulai presentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Andita. Saya izin share screen ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dokter-dokter sekalian peserta webinar pagi ini. Pagi ini kita akan bicarakan mengenai sedikit tentang basic dari mamografi. Saya yakin dokter-dokter juga pasti tahu ya tentang mamografi, ya basicnya apalagi, ya, tapi tidak ada salahnya kita mengulang sedikit. Jadi kalau dokter-dokter nanti pelatihan di RSCM, insya Allah akan ketemu dengan Dr. Sawitri, saya, dan Dr. Andita. Jadi kita bertiga itu merupakan divisi breast, ya, divisi breast dan organ reproduksi perempuan. Jadi kalau bicara mengenai breast imaging itu tentu saja kita tahu bahwa pemeriksaan yang rutin dilakukan antara lain adalah mamografi, kemudian USG dan MRI. Ya, yang lain-lain ini seperti skin mamografi ini sudah jarang ya dilakukan. Nah, dengan perkembangan teknologi maka mamografi juga berkembang ya. Jadi ada tomosintesis, jadi 3D-nya mamografi, kemudian ada kontras enhanced mamografi, kemudian untuk USG juga dengan turunannya seperti elastografi, Doppler, kemudian kemajuannya yang terbaru adalah merupakan automated breast ultrasound ya. Ini juga 3D-nya USG. Nah, kemudian yang paling sensitif untuk menilai kelainan payudara adalah MRI. MRI dengan berbagai macam sekuensnya itu dapat membuat kita mendiferensiasi lebih baik bahwa suatu kelainan itu adalah suatu lesi yang jinak atau ganas. Nah, bagaimana memilih breast imaging ya, modalitas breast imaging itu tergantung dari apakah tujuannya sebagai screening atau diagnostik, kemudian berdasarkan usia juga, apakah dia menyusui, apakah dia terpasang implan payudara, kemudian berdasarkan faktor risiko yang diidap oleh pasiennya, kemudian pilihan dari pasien itu sendiri. Kalau untuk screening, tentu saja sampai saat ini mamografi merupakan modalitas pilihan. Ya, tidak ada yang dapat menggantikan sampai saat ini. Ya pun dengan ABVS atau EBAS ya atau automated breast ultrasound itu biasanya dilakukan pada pasien-pasien dengan dense breast ya, USG. Kemudian usia. Nah, usia ini juga kalau untuk tujuannya screening tentu saja di atas 40 tahun itu sudah bisa dilakukan screening. Nah, berbagai negara juga mempunyai program screening yang berbeda-beda ya. Tetapi saat ini Indonesia masih dalam tahap pembentukan programnya ya, jadi belum berjalan yang secara nasional. Kemudian apakah kalau dia menyusui biasanya lebih pilihannya adalah USG ya. Implan tentu saja MRI pilihannya. Ya. Kemudian faktor risiko tergantung faktor risikonya, tergantung usianya. Jadi kalau usia muda dengan risiko tinggi biasanya kita bisa sarankan MRI. Kemudian pilihan pasien juga tergantung ya. Kadang-kadang kalau untuk mamografi pasien itu merasa keberatan gitu ya. Jadi dia
pasien sering menolak untuk dilakukan pemeriksaan mamografi. Nah, untuk pilihan utama screening, seperti yang saya bilang tadi bahwa mamografi masih merupakan pilihan utama ya, walau baik dulu ataupun sekarang ya. Tetapi saat ini karena perkembangan dari mamografi itu kita sudah ada digital breast tomografi ya, 3D-nya mamo, kemudian ada breast MRI, ini yang saya sebut kalau misalnya pada pasien-pasien dengan risiko tinggi, kemudian ABS atau automated breast ultrasound untuk eh, pasien-pasien dengan dense breast, tetapi dia hanya bersifat sebagai tambahan pemeriksaan mamografi. Nah, ini untuk usia screening ya, berbagai negara itu berbeda-beda ya. Kalau dari berdasarkan SCR itu setiap tahun ya mulai dari usia 40 tahun. Kalau di Eropa itu dari 50 tahun sampai 70 tahun dan ini Australia 50 sampai 69 tahun. Ini tentu saja berkaitan dengan prevalensi masing-masing negara. Ini seperti yang saya bilang, jadi kalau berdasarkan usia di atas 40 tahun itu mamografi, kurang dari 40 tahun itu adalah USG, kemudian untuk laktasi bisa USG mamografi itu jika diperlukan ya, tetapi karena fase laktasi itu kan payudaranya pasti akan padat ya, jadi untuk mamografi itu mungkin agak sulit. Kemudian implan USG ini tentu saja untuk implan yang berkapsul ya. Kalau implan dengan injeksi ya, atau implan silikon injeksi itu sering memberikan gambaran yang tidak bagus ya. Jadi kita tidak dapat menilai parenkim dari payudara. Dan modalitas pilihannya adalah MRI. Kemudian pada nipple discharge itu bisa USG, diktografi, dan MRI. Nah, ini pasien sering menolak untuk dilakukan mamografi. Kenapa? Karena biasanya sakit gitu ya. Jadi kalau pasien sudah merasa bahwa itu sakit, maka dia akan ketakutan sendiri gitu ya. Kadang-kadang pasien datang untuk pemeriksaan mamografi ternyata tidak datang ya, karena apalagi sekarang banyak sosial media ya, jadi pasien-pasien tentu akan lebih kritis ya untuk memilih pemeriksaan yang dia inginkan. Nah, karena hal ini sebetulnya ada beberapa informasi penting yang harus kita sampaikan pada pasien ya, sehingga dia akan lebih mengerti dan kooperatif ya, sehingga pada saat dilakukan kompresi itu tidak merasa sakit ya. Harus disebutkan juga bahwa breast kompresi itu ada tujuannya ya. Selain imobilisasi ya, jadi mengurangi motion artefact, bisa juga untuk mengurangi dosis radiasi. Ya, mungkin dengan hal-hal itu pasien akan lebih mengerti ya dan tidak merasa takut untuk dilakukan pemeriksaan mamografi. Nah, ini peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Indonesia ya nomor 4 tahun 2020 itu mengenai keselamatan pada penggunaan pesawat Sinar X dalam radiologi diagnostik ya. Untuk mamografi itu ada justifikasinya ya. Jadi justifikasinya ini yang harus kita ikutin ya. Apa bedanya mamografi itu kan ada mamografi sebagai screening, ada diagnostik. Bedanya apa? Kalau screening kita lakukan pada pasien-pasien yang tanpa gejala ya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi lebih dini ya adanya kanker payudara. Proyeksi yang dilakukan paling tidak dua proyeksi yaitu CC dan MLU. Nah, untuk diagnostik mamografi itu tentu saja untuk menilai payudara yang ada kelainannya ya. Misalnya apakah keluhannya ada benjolan di payudara, apakah ada nyeri di payudara, kemudian perubahan kulit yang tidak biasa gitu ya. Mungkin
perubahan kulit seperti kulit jeruk ya. Kemudian ada penebalan nipple atau nipple discharge ya. Dan biasanya kalau ada kelainan di mamografi screening, maka diteruskan dengan diagnostik mamografi. Nah, tujuannya apa screening? Terutama untuk mendeteksi kanker lebih dini ya. Ukuran yang kecil karena 70% pasien datang dengan stadium yang sudah lanjut ya. Jadi screening tentu saja sangat membantu ya, membantu mungkin dalam segi ekonomi ya. Jadi tentu saja makin tinggi staging yang ditemukan, tentu saja biayanya menjadi lebih besar. Ya. Kemudian juga agar payudara itu dapat dipertahankan sedemikian rupa sehingga secara kosmetik menjadi lebih baik ya. Dan di samping itu juga tentu saja lebih meningkatkan survival dari pasien. Dan untuk screening ini perlu kerjasama ya antara bedah onkologi, ya, radiologi, patologi, kemudian perawat, radiografer, fisikawan medis, ya, kemudian dan lain-lain. Ini sekilas mengenai proyeksi radiografi dari mamografi. Standar proyeksinya itu adalah kraniokaudal ya. Kalau kraniokaudal arah sinarnya dari kranial ke kaudal ya. Kemudian mediolateral oblik dari medial ke lateral. Gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Dan ini yang harus kita ketahui bagaimana mamografi yang adekuat ya, yang layak baca gitu. Jadi jangan sampai nanti dokter membaca mamografi yang sebetulnya tidak layak baca. Ya. Ini adalah mamografi proyeksi MLO ya yang baik. Jadi bagaimana proyeksi MLO yang baik itu ditunjukkan bahwa semua jaringan payudaranya terlihat dengan jelas ya. Kemudian lemak di retroglandularnya ya, kemudian retronipple itu terlihat. Kemudian nipelnya in profile ya, kalau ini nipelnya nggak nonjol ya. Kalau menonjol itu dia akan terlihat mengarah keluar ya. Kemudian kutisnya juga harus terlihat, kemudian inframammary fold-nya kebuka ya, dan musculus pectoralisnya terlihat paling tidak setinggi nipple ya. Kalau hal itu sudah tercakup, maka ini adalah foto MLO yang layak baca ya. Kemudian untuk sisinya juga sama ya, jadi semua jaringan fibrogandular terlihat ya, lemaknya juga. Nah, untuk musculus pectoralis kadang-kadang ada kalanya terlihat ya. Kemudian ini juga nipple-nya di sentral, in profile ya. Kemudian kutisnya juga terlihat. Nah, untuk menentukan apakah kalau sisi ini kan agak sulit ya, kalau misalnya kalau payudaranya padat gitu, kadang-kadang kan ini mengisi semua nih jaringan fibrogandular. Jadi ini sebetulnya sudah mencakup semua atau belum ya. Kalau misalnya ada musculus pectoralisnya di sini sedikit minimal gitu ya, itu kita bisa lihat, bisa bilang bahwa oh ini sudah tercakup gitu ya. Tapi kalau tidak, kita bisa pakai apa yang disebut pectoral nipple line ya. Jadi kita tarik garis tegak lurus dari nipple ke pectoralis ya. Nah, ukurannya tidak boleh berbeda lebih dari 1 cm pada MLO atau sisi. Gitu. Kalau misalnya lebih, artinya ada bagian dari fibrogandular itu yang tidak tercakup. Ya, kalau misalnya fibrogandularnya hanya misalnya yang BIRATS B atau A gitu ya, mungkin kita kalau melihat di sini nggak terlalu khawatir. Cuman kadang-kadang kelainan malignansi itu sering berada di posterior. Jadi harus hati-hati gitu ya. Dokter juga kalau misalnya
mungkin karena banyak pasien gitu ya, sementara radiolognya juga sedikit gitu. Mungkin kadang-kadang untuk mamografi dokter tidak ketemu sama pasiennya. Nah, sering kalau misalnya pasiennya ada keluhan benjolan, kemudian tidak ada terdeteksi di mamografi, dokter harus hati-hati ya. Jangan sungkan untuk memanggil pasiennya, periksa atau konfirmasi dengan USG ya. Karena saya juga punya pengalaman sendiri, jadi kadang-kadang eh, positioningnya tidak benar, kemudian benjolannya ada di posterior, itu bisa miss ya, bisa tidak terlihat. Jadi harus hati-hati. Nah, untuk proyeksi tambahan itu bila diperlukan ya, biasanya sih jarang ya. Yang paling sering itu adalah misalnya tambahan ke lateral, kalau misalnya lesinya lebih ke arah aksila misalnya, kemudian ada cleavage misalnya yang di medial ya, kemudian lateromedial atau mediolateral, kemudian tangensial untuk melihat misalnya apakah ada sesuatu di kutisnya ya, itu bisa. Nah, kita juga perlu mengetahui pitfall pada mamografi. Ya, pitfall itu bisa disebabkan karena dari pasiennya sendiri, ya misalnya mungkin karena payudaranya yang padat, kemudian karena aspek teknik ya, teknik pemeriksaan ini berkaitan dengan positioning ya. Kemudian dari aspek radiologisnya juga ya, jadi interpretasi yang salah ya. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat pembacaan mamografi. Nah, ini ada beberapa kriteria yang harus kita nilai, ya, misalnya positioningnya apakah sudah benar, kompresinya apakah sudah optimal, ya, kemudian exposure-nya, kontras dari jaringan fibrogandularnya, ya, kemudian ketajamannya, adakah noise atau artefak dan labeling. Untuk aspek dari pasien itu terutama seperti yang saya bilang tadi adalah pasien dengan dense breast, yaitu bisa menyembunyikan lesi yang kecil. Ya, kalau lesinya besar mungkin masih bisa terlihat ya, tapi kalau lesinya kecil bisa tidak terlihat. Dan ini biasanya kita mengalami kesulitan untuk mendeteksi lesi-lesi yang tidak ada klasifikasinya ya, kemudian ada lesi yang tidak menyebabkan distorsi, kemudian mikroklasifikasi yang sangat halus ya. Kemudian untuk pasien yang misalnya ada kelemahan ya, ada kelemahan. Nah, biasanya ini untuk memproyeksikan bagian posterior itu sulit. Kadang-kadang habitus pasien juga ya itu berpengaruh. Nah, semua pasien dengan dense breast, kemudian atau dengan massa yang teraba, tapi pada mamografinya negatif, itu kita lakukan pemeriksaan USG. Ya. Atau ada tambahan lain untuk menilai misalnya distorsi arsitektural, ya, misalnya spot kompresi atau magnifikasi, atau misalnya kalsifikasi ya yang meragukan gitu bisa dilakukan magnifikasi. Nah, ini contoh pada dense breast ya. Kalau kita lihat ini BIRADS D ya, dan kalau pada pasien seperti ini tentu saja untuk lesi yang kecil kita sulit melihat ya. Tidak ada gambaran distorsi arsitektural ya. Kemudian ini wajib kita lakukan pemeriksaan USG. Ternyata ada lesi ya, lokasinya di sini. Ini juga sama ya. Jadi kalau ini BIRADS C, ini juga lesi yang kecil dapat tersembunyi ya di pada pemeriksaan mamografi ya. Dan pada kasus seperti ini kita juga harus lakukan pemeriksaan USG. Ini juga sama, tetapi pada kasus ini kita masih lihat lesinya. Cuma sebagiannya itu obscure ya. Jadi overlap dengan jaringan fibrogandular di sekitarnya. Tapi sekilas kita lihat lesinya gambarannya bulat, batasnya tegas ya.
Nah, ini juga tersembunyi. Nah, di sini perannya USG. Apakah batas di sini itu benar-benar hanya karena overlap dari fibrogandular atau memang batasnya yang indistinct? Nah, positioning yang buruk juga eh, dapat mengakibatkan kita salah menginterpretasikan. Ya. Jadi kalau misalnya eh, seorang radiografer itu memang harus wajib mengikuti standar positioning ya. Karena betapa pentingnya kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi bahwa lesi-lesi di posterior kalau tidak terdeteksi dengan mamografi, kemudian kita juga tidak melakukan USG, atau bahkan kalau kita melakukan USG tetapi payudaranya terlalu besar sehingga bisa juga miss pada pemeriksaan USG, nah itu kita harus sangat hati-hati ya. Kasihan pasiennya kalau datang berikutnya ternyata eh, tumornya sudah besar. Ya, jadi semua payudara, parenkim payudara itu harus tercakup di dalam mamografi. Nah, ini posisi dari nipple ya. Ini yang adekuat seperti ini dia menghadap ke bawah, ini menghadap ke atas ya. Jadi kalau untuk pengukuran PNL tentu saja kita sulit ya. Dan ada lagi misalnya karena terpuntir gitu ya eh, nipelnya, maka dia berada di dalam eh, payudara ya, seolah-olah dia merupakan lesi di payudara. Itu harus hati-hati ya. Nah, ini inframammary plot. Kalau kita lihat ini sering nih ya, ini sering nih kalau apa namanya apa mungkin posisi pasiennya atau kesulitan memang payudaranya kecil ya kadang-kadang inferior mammary fold ini tidak terbuka seperti ini atau tidak keambil ya pada saat pemeriksaan mamografi. Nah, kalau ada lesi di daerah sini itu tentu saja akan terlewatkan oleh kita. Ya. Nah, ini kalau muskulospektoralisnya tidak ke bawah, nih, ya, atau tidak optimal. Kalau optimal itu seperti ini, jadi paling tidak dia setinggi dari nipple, ya. Ini ada juga lipatan kulit ya kadang-kadang. hmm, jadi jangan misalnya dibilang misalnya penebalan kutis gitu ya akibat sesuatu itu eh, tentu saja itu akan menjadi misinterpretasi ya. Penebalan kutis kan biasanya kalau ada kelainan ya, mungkin ada lesi malignan atau mungkin ada edem ya. Tapi karena ini adalah suatu lipatan ya, lipatan dari kulit. Nah, ini kalau tidak semua payudaranya ke bawah ya. Jadi ini pada pemeriksaan awal kita lihat payudaranya dense ya, tapi di daerah sini kita tidak terlihat sesuatu. Kalau ini pasien tidak kita lakukan USG ya, maka kita akan terlewat adanya massa yang cukup besar. Dan makanya di sini juga kita penting sebetulnya ketemu dengan pasiennya ya. Jadi kalau beberapa rumah sakit seperti RSCM mungkin sudah standarnya ya bahwa kita setelah mamografi walaupun tidak ada permintaan USG kita pasti lakukan konfirmasi USG ya. Jadi pasien dengan pemeriksaan mamografi saja tetap kita lakukan. Nah, ini yang seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi nipelnya ada di dalam. Kadang-kadang di sini ya. Tentu saja ini akan bisa misinterpretasi kalau kita tidak lihat nipelnya ada di mana ya. Jadi jangan dibilang ini ada lesi jinak, mungkin ya jinak di payudara. Ya. Kemudian ini pektoralisnya tidak terlihat jelas, sehingga lemak di retroglandular ini juga tidak tervisualisasi dengan baik. Jadi pada umumnya kanker itu terjadi pada perbatasan antara lemak ya, lemak dengan fibroglandular. Nah, ini underexpose ya. Jadi kalau kita lihat terlalu putih gitu ya, terlalu putih sehingga ada lesi kita tidak lihat. Dan pada
pemeriksaan yang lebih optimal, kita lihat ada lesi di sini. Kompresi juga sama. Jadi kalau pasien merasa kesakitan, kita dapat memberitahu pasien bahwa tujuannya adalah supaya gambaran mamografi itu terlihat lebih baik. Jadi kita bisa mendiferensiasi jaringan yang ada di payudara, ya, jaringan fibrogandularnya atau jaringan ikatnya, lemak, ya, bahkan kutisnya kita bisa lihat dengan jelas. Blur, ya, kadang-kadang pasien yang rata-rata mempunyai klasifikasi pada kutisnya. Nah, atau makroklasifikasi. Kadang-kadang klasifikasi itu sebagai dasar buat kita, oh ini nih, ada blurring nih, gitu ya. Jadi klasifikasinya terlihat misalnya nggak tegas gitu batasnya. Itu bisa kita jadikan patokan bahwa ini mamografinya kurang baik gitu ya. Kalau pada mamografi yang tidak blur gitu ya, kita bisa melihat klasifikasi itu batasnya tegas dan sangat jelas. Nah, kontras juga sama ya. Jadi bagaimana kita bisa mendiferensiasi kutisnya kelihatan jelas ya, jaringan fibrogandular bisa dibedakan dengan lemak ya. Kalau terlalu kontras over banget gitu ya, ini lemaknya juga ya mungkin ada gambaran misalnya udara atau apa sama aja ya dari luar itu juga tidak baik. Nah, kemudian artefak ini mungkin kalau dulu yang harus dicuci-cuci gitu ya, kadang-kadang ada fingerprint ya, itu bisa menjadi artefak. Atau yang untuk yang misalnya digital pun, misalnya ada eh, penggunaan deodoran atau bedak ya di daerah payudara atau di daerah aksila itu dapat memberikan gambaran mikroklasifikasi. Jadi memang untuk mamografi itu kita harus ada persiapannya. Pasiennya tidak boleh menggunakan bedak atau deodoran di daerah aksila dan breast. Nah, keterbatasan dari mamografi itu juga dapat terjadi misalnya pada pemeriksaan pasien dengan implan ya, itu agak sulit ya menilai. Melakukannya juga harus hati-hati. Dan terutama pada implan yang injeksi ya, ini sangat tidak bagus gambarannya ya. Jadi tidak bisa melihat jaringan fibrogandular dengan jelas. USG juga ya. Jadi USG kalau dengan implan injeksi dia akan membuat apa yang kita sebut snowstorm appearance ya. Jadi bagian posterior dari kista itu akan blur ya, nggak kelihatan. Jadi tidak bisa menilai lesi yang ada di posteriornya. Nah, pada pasien-pasien ini kita harus sarankan pemeriksaan MRI. Nah, ini juga sama ya, jangan sampai mamografi itu positioning seperti ini ya. Nah, ini beberapa checklist ya yang harus dinilai ya sebelum kita membaca suatu mamografi. Nah, untuk interpretasi mamografi biasanya kita lakukan seperti cermin ini ya untuk membacanya. Jadi ini adalah payudara yang kanan, ini kiri, jadi itu udah standar ya. Ini yang kanan, ini kiri, jadi kita harus baca sesuai kanan kiri, jadi simetris gitu ya, seperti cermin. Kita lihat, kita bandingkan ya. Kemudian untuk penilaian lesi, jadi biasanya kita misalnya lesinya di sini kita tarik penggaris atau dengan pinsi kita lakukan mengikuti kurvanya gitu ya. Jadi yang A ini sama yang A di sini kurang lebih sama lah jaraknya gitu ya. Yang B ini juga ya sama. Jadi kita perhatikan di sekitar sini ada nggak, di sekitar sini yang jaraknya sama ada nggak. Jadi itu untuk mengidentifikasi bahwa lesi itu memang lesi yang kita nilai.
Nah, yang paling penting juga adalah pada saat pembacaan mamografi, bagaimana kita menilai BIRATS-nya, ya. BIRATS atau Breast Imaging Reporting in Data System ini sudah umum kita lakukan, ya. Jadi tujuannya adalah untuk berkomunikasi dengan dapat berkomunikasi dengan klinisi, ya, dengan apa BIRATS leksikon atau kamusnya yang sudah terstandarisasi gitu, ya. Jadi eh, klinisi waktu membaca ekspertise kita juga tidak akan bingung, gitu, ya. Nah, ini standar laporan, ya, yang harus kita eh, sebutkan di ekspertise. Pertama adalah indikasinya apa, ini screening, ya, kemudian em, bagaimana, apakah ini suatu follow up, ya. Nah, kemudian breast komposisi. Breast komposisi ini yang kita bagi menjadi A, B, C, D. Kalau berdasarkan BIRATS yang lama, ya mungkin dokter-dokter mungkin masih ada mungkin yang menggunakan 1, 2, 3, 4, tapi edisi kelima yang 2013 itu menggunakan A, B, C, D supaya tidak membingungkan dengan hasil dari BIRATS lesinya, ya. Jadi BIRATS lesinya itu eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga gitu, ya. Jadi jangan sampai ini nanti kalau kita gunakan 1 sampai 4, dokternya kalau kita bilang 4, padahal kita maksudnya karena dense breast, dokternya memikirkan bahwa ini adalah suatu BIRATS 4 gitu. Nah, itu makanya diganti menjadi A, B, C, D. Ya. Kemudian temuan-temuan yang penting, apakah ada massa, asimetri, ya, distorsi arsitektural, klasifikasi, atau associated features, ya. Kemudian eh, perbandingan dengan yang sebelumnya, ya, dan kategori BIRATS yang terakhir, ya, yang final. Jadi apakah ini lesinya suatu lesi jinak, lesi yang probability-nya malignansinya rendah atau yang tinggi. Kemudian kita berikan rekomendasinya. Biasa kan untuk BIRATS 3 rekomendasinya adalah follow up ketat, ya, 6 bulan gitu. Misalnya BIRATS 45 itu biasanya kita sarankan pemeriksaan histopatologi. Dan jangan lupa bisa kita komunikasikan juga, ya, lesi-lesi yang kita temukan dengan klinisi. Nah, untuk breast komposisi itu ada seperti tadi A, B, C, D, ya. Jadi hampir semuanya lemak, kemudian ada yang scattered fibroglandular density. Kalau yang dulu itu 25 sampai 50% glandular, ya. Kemudian heterogeneous dense, ya, yang C, kemudian D extremely dense. Nah, CD ini adalah yang disebut dense breast. Ya, jadi C dan D ini kita harus sebaiknya lakukan pemeriksaan USG, ya. Dan tentu saja sensitivitasnya menurun dengan bertambahnya densitas dari payudara tersebut. Nah, ini contohnya BIRATS A, ya. Kalau kita lihat hampir semuanya lemak, ya. Kalau ini ada yang putih-putih, ini adalah jaringan ikat, ya, jaringan ikat bukan jaringan fibroglandular. Ini BIRATS B, jadi scattered, ya. Jadi kalau misalnya ada lesi-lesi yang kecil, apalagi untuk yang BIRATS A lesi kecil kita bisa nilai dengan baik, ya. Nah, untuk yang C ini kita lihat fibroglandularnya lebih dari 50, ya, 50% sampai 75, ya. Kemudian ada bagian yang padat, ya. Di sini ini yang membuat kita sulit menilai adanya lesi yang kecil, ya. Jadi kalau berdasarkan BIRATS yang edisi 5 ini, walaupun misalnya volume dari fibroglandularnya misalnya kurang dari 50%, tetapi ada bagian dari
fibroganular itu yang padat, misalnya seperti ini ya, padat seperti ini, itu kita tetap masukkan BIRATS C. Ya, jadi tidak bergantung kepada volumenya, ya, lebih bergantung kepada densitasnya, ya, makin padat, walaupun volumenya kurang dari 50%, itu kita masukkan ke BIRATS C. Nah, ini BIRATS D ini lebih lagi nih, ya. Ada lesi kita nggak tahu nih, ya. Jadi ini kita lakukan pemeriksaan tambahan biasanya. Nah, kamusnya untuk BIRATS itu kita harus deskripsikan mengenai massa, ada klasifikasi, distorsi arsitektural, ya. Kemudian apakah ada temuan-temuan tambahan, ya, dan lokasi dari lesinya. Ya. Untuk massa bisa bulat, kemudian oval, ya. Oval itu bisa mempunyai 2 atau 3 lobulasi, ya. Kalau lebih dari 3 langsung masuk irregular, ya. Kemudian untuk tepinya apakah batasnya tegas, ya, microlobulated, obscure seperti yang contoh tadi, kemudian indistinct atau speculated, ya. Untuk densitasnya apakah densitasnya tinggi atau isodens, ya, atau hipodens, ya, atau yang mengandung lemak. Makin tinggi biasanya malignansi itu mempunyai densitas yang tinggi, ya. Tapi tentu saja kita tidak bisa berpatokan hanya pada densitas, ya. Kita juga harus lihat bentuknya, marginnya, ya. Ini morfologi dari massa itu sendiri itu sangat-sangat penting, ya. Tapi jangan hanya berpatokan kepada satu kriteria saja. Ya kadang-kadang kalau misalnya kista itu juga densitasnya tinggi gitu ya, atau FAM gitu misalnya densitasnya juga tinggi dibanding jaringan fibrogandular. Tetapi bukan berarti dia langsung kita bilang suatu malignansi. Nah ini ya yang oval, biasanya oval batas tegas, bulat batas tegas, kemudian oval batas tegas, ya ini lesi-lesi yang jinak. Kemudian irregular, ya irregular, ya bentuknya nggak jelas ya. Nah tapi hati-hati juga pada usia tua, ya usia tua dengan bentuk lesi yang seperti benign, kita tetap harus pikirkan ke arah malignansi sebelum terbukti tidak. Ya, karena ada kasus-kasus jenis kanker yang gambaran morfologinya seperti lesi jinak. Misalnya pada medulari karsinoma, papilari karsinoma, ya itu mucinous karsinoma. Nah, itu lesi-lesi yang menyerupai lesi jinak. Ya. Nah, ini yang eh, tepinya yang circumscribe, yang batasnya tegas. Sekilas kita bisa lihat gambaran halo sign di sekitarnya. Ya, ini kita bisa bilang sebagai BIRATS 2, ya. Nah, kalau ini obscure, obscure ini kalau kita lihat sebagian besar lesinya seperti berbatas tegas ya, tapi ini tertutup oleh jaringan fibrogandular. Nah, pada pasien seperti ini kita harus lakukan mungkin spot kompresi atau pemeriksaan yang lebih mudah yaitu adalah USG, ya. Nah, ini indistinct, nggak jelas batasnya. Biasanya ini kita lebih mengarah ke malignansi, ya. Apalagi kalau sudah ada limfadenopati yang cenderung malignan, ya, bentuknya bulat. Nah, ini kita sudah berani bilang suatu BIRATS 5, ya. Kemudian microlobulated, microlobulated lobul-lobulnya kecil-kecil gitu ya. Biasanya ini sudah dapat kita pikirkan ke arah yang lebih malignan ya. Bisa suatu BIRATS 4C. Dan kalau sudah spekulasi ya, berspekulasi ini langsung masuk BIRATS 5. Ya. Walaupun ukurannya kecil, tapi dia berspekulasi kita masuk BIRATS 5. Kemudian kita juga tentukan apakah ada asimetri atau tidak. Kalau asimetri itu hanya terlihat pada satu proyeksi. Biasanya itu merupakan jaringan fibrogandular normal ya. Tapi kalau pada vokal asimetri ya ini kita harus
ada pemeriksaan tambahan ya, misalnya dengan USG. Kalau di USG tidak ada sesuatu lesi ya, mungkin itu suatu jaringan fibrogandular. Tapi biasanya vokal asimetri ini kita masukkan ke dalam BIRADS 3 ya. Kemudian global asimetri ini bisa suatu varian normal ya. Biasanya mungkin beda dalam satu kuadrannya ya. Mungkin satu kuadrannya terlihat lebih padat gitu ya. Dan global asimetri ini juga kita harus lihat gejala lainnya gitu ya. Kalau misalnya hanya fibrogandularnya aja yang padat gitu, mungkin itu suatu varian normal gitu. Tapi kalau ada tanda-tanda tambahan ya, misalnya ada penebalan kutis atau retraksi nipple, nah itu kita harus berpikir ke arah yang lebih suspicious ya untuk suatu global asimetri. Demikian juga developing asimetri ya. Developing ini bisa sesuatu yang baru ya. Jadi kita harus apa namanya bandingkan dengan yang sebelumnya, foto yang sebelumnya. Kalau misalnya baru ya kita harus curiga apalagi dia bertambah besar ya atau densitasnya mungkin bertambah gitu. Misal kalau yang sebelumnya samar-samar sekarang kok terlihat lebih jelas gitu. Itu harus hati-hati. Oh, sorry ini kalsifikasi ya. Jadi kalsifikasi itu bisa lihat ukurannya tentu saja ya, kemudian morfologinya, kemudian distribusinya ya, distribusinya. Untuk morfologi ada yang dibagi sebagai benign dan suspicious. Nah, untuk benign itu misalnya klasifikasi putis, ya klasifikasi vaskular, kemudian popcorn klasifikasi, ya ini adalah semua klasifikasi yang sifatnya jinak, ya. Kadang-kadang di literatur dikatakan bahwa klasifikasi yang jinak itu tidak perlu dideskripsikan. Misalnya ada makroklasifikasi 1 gitu ya, itu tidak dideskripsikan tidak apa-apa. Ini contohnya ya, jadi ini ada di kutis ya, klasifikasi kutis. Bagaimana kita yakin ini adalah klasifikasi kutis? Biasanya kita lakukan pemeriksaan tangensial ya, proyeksi tangensial, sehingga benar-benar terlihat klasifikasinya ada di kutis ya. Kemudian klasifikasi vaskular kita lihat dia tubular ya, yang biasanya di tepi-tepinya jadi seperti track ya. Jadi itu klasifikasi vaskular khas ya, tidak dideskripsi juga tidak apa-apa. Kemudian ini ada yang batang yang kasar gitu ya. Beda kalau misalnya batangnya halus. Nah, itu langsung birasnya ke arah malignansi ya. Kalau ini yang jinak ya. Biasanya pada mastitis. Kemudian popcorn. Popcorn ini klasifikasinya ya seperti makro klasifikasi ya seperti popcorn. Biasanya kita lihat pada FAM yang mengalami involusi ya. Jadi kalau FAM yang kronis itu dia bisa mengalami klasifikasi menyerupai popcorn. Kalau sudah FAM sudah dengan popcorn klasifikasi biasanya ini masuk di RADS 2. Nah, ini juga sama ya. Ada yang bentuk bulat, pungtat ya. Nah, ini apalagi dia misalnya difus gitu, tersebar difus, itu masuk ke kriteria benign. Yang ini juga ya, yang di sentralnya lusen, kemudian di pinggirnya lebih opak ya, bisa pada fat necrosis ya. Kemudian ini pada apa namanya milk kalsium ya, bentuknya seperti curve. Biasanya curve ini kita bisa lihat pada proyeksi true lateral ya. Tapi kalau pada proyeksi MLO atau CC agak sulit dilihat. Nah, ini sutur klasifikasi misalnya pada post operasi ya. Nah, ini distrofik juga misalnya mungkin post terapi ya, itu bisa menimbulkan gambaran seperti ini. Kemudian klasifikasi yang suspicious yang kita mengarah ke malignansi ya. Mungkin yang amorf atau amorf ini yang bentuknya tidak jelas ya. Kita tidak bisa identifikasi ini bentuknya apa sih. Kemudian batasnya juga tidak jelas.
Ya. Kemudian ada yang coarse heterogeneous klasifikasi. Jadi kalau tadi ada yang distrofik, distrofik ini lebih kasar, kalau ini yang lebih halusnya, tapi dia juga heterogen. Ya. Kemudian ada yang fine pleomorphic. Jadi bentuknya bermacam-macam dan halus. Ya. Dan ada yang fine linear atau fine linear branching. Kalau ini kita masuk ke BIRATS 4B yang 3 ini, kalau ini sudah ketemu fine linear atau baik yang dia bercabang atau tidak, ini langsung masuk BIRATS 4C ya. Nah ini amorf ya, kita nggak jelas melihat bentuknya seperti apa ya, dan batasnya juga tidak tegas. Nah ini coarse heterogeneous ya. Jadi heterogen, agak kasar, ya, tapi tidak sekasar yang distrofik. Nah, ini yang pleomorfik, ya, pleomorfik bentuknya bermacam-macam, halus, ya. Ini BIRATS 4B, kemudian kalau sudah ada yang linier, ya, apalagi yang misalnya bercabang, itu kita langsung masuk BIRATS 4C. Dan klasifikasi ini juga kita nilai distribusinya, ya, apakah difus atau tersebar, ya. Biasanya ini klasifikasi yang benign, ya. Kemudian regional, regional itu biasanya lebih dari 2 cm, ya, 2 cm apa luasnya gitu. Kalau grup atau dulu disebut klaster itu minimal 5 klasifikasi dalam 1 cm atau maksimalnya itu berapapun tapi luasnya kurang dari 2 cm ya. Kalau sudah lebih dari 2 cm kita masuk ke regional. Kemudian linear, linear ini kenapa ini dia lebih ke arah malignan? Kita pikirkan karena dia mengikuti distribusi dari ductus. Kalau segmental, ductus juga dan biasanya melibatkan beberapa ductus. Ya. Makanya yang 2 ini kita pikirkan lebih suspicious ya, suatu klasifikasi yang malignan. Nah ini ada pelebaran dari ductus ya, pelebaran dari ductus kadang-kadang ini adalah additional features ya. Nah ini kita lihat ada lesi di sini. Ini kalau misalnya lesi oval ya di daerah superolateral, kita bisa pikirkan ke arah kelenjar getah bening intramamari ya. Tapi untuk lebih meyakinkan sebaiknya kita lakukan pemeriksaan USG. Ini gambaran tambahan bisa retraksi kutis, ya, retraksi nipel, penebalan kutis lebih dari 2 mili ya. Kemudian penebalan trabekula-trabekulanya, limfadenopati ya, distorsi arsitektural dan klasifikasi. Jadi kalau misalnya ada suatu lesi misalnya lesi BIRATS 4 gitu ya. Kemudian kita lihat ada gambaran pembesaran kelenjar getah bening. Itu BIRATS-nya bisa naik ya, bisa kita naikkan ke arah BIRATS 5 ya. Tentu saja limfadenopatinya itu lebih yang karakteristik suatu limfadenopati malignan gitu ya, bukan berarti ada limfadenopati di aksila langsung BIRATS 5. Ada kelenjar getah bening di aksila langsung masuk BIRATS 5. Enggak, kita nilai dulu. Kita nilai dulu apakah dia suatu limfadenopati atau suatu kelainan pada KGB atau enggak. Kemudian juga misalnya distorsi arsitektural. Ini biasanya sering kita temukan pada scar ya atau cicatrix. Nah, ini untuk lesi-lesi yang disertai dengan distorsi arsitektural, ya itu juga BIRATS-nya lebih tinggi. Ya. Kalau pada scar kan kita tidak bisa lihat adanya mesh ya, di sentralnya tuh nggak ada mesh-nya gitu. Hanya kita bisa lihat gambaran seperti spikulasi, tapi sentralnya nggak ada apa-apa. Biasanya itu. Nah ini untuk kasus spesial seperti tadi ya,
intramamari lymph node ya, atau mungkin ada apa sih namanya nih, apa, kutis apa namanya, yang em, seperti daging lah gitu ya, di kutis. Kutil itu. Hah? Kutil. Ya. Nah, ini BIRATS kategori untuk penilaian final ya. Jadi setelah tadi dinilai, itu kita masuk ke BIRATS ya. Ada BIRATS 0 itu kalau incomplete ya, mungkin perlu pemeriksaan tambahan misalnya pada kasus-kasus yang dense breast, atau eh, perlu foto lama gitu ya. Kemudian negatif, tidak temukan kelainan. Kemudian 2 itu tipikal benign ya. Biasanya yang tipikal benign ini apa? Misalnya kista ya. Kemudian kalsifikasi tadi yang makro kalsifikasi ya, itu tipikal benign. Atau misalnya yang gambaran fat necrosis gitu ya, itu tipikal benign ya. Kemudian kalau BIRATS 3 biasanya kalau lesi sudah lesi padat ya, lesi padat tapi karakteristiknya benign, itu kita masuk di RATS 3. Jadi ini perlu follow up ya, perlu follow up. Kenapa? Kalau misalnya FAM itu juga perlu kita follow up. Karena kalau misalnya pada follow up terjadi perubahan volume ya lebih dari 20%-nya ya dibanding sebelumnya, itu BIRATS-nya bisa naik ya. Jadi dari 3 bisa naik ke 4. Dan itu butuh suatu pemeriksaan histopatologi ya. Kemudian 4. 4 ini kemungkinan malignansinya range-nya sangat luas ya, dari lebih dari 2% sampai 95% gitu ya. Jadi range-nya sangat luas. Tapi bagaimana kita menentukan apakah dia 4A, 4B, 4C? Kalau di literatur itu dibilang pengalaman ya. Tapi biasanya kalau 4A itu makin naik ya, makin banyak tanda-tanda ke arah malignannya, maka BIRATS-nya juga makin naik ya. Dan yang membedakan 4C dengan 5 ini biasanya spekulasinya ya, spekulatifnya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, misalnya kita mikrolobulated masuk 4C, tetapi kita lihat kelenjar getah beningnya besar-besar gitu ya, itu masuk ke BIRATS 5. Jadi gambaran tambahan kelainan tadi itu bisa menaikkan BIRATS ya. Kalau 6 ya sudah pasti ini yang terbukti malignansi. Nah, ini kalau kita lihat ini BIRATS untuk komposisi payudaranya atau densitas payudaranya, kira-kira BIRAT apa nih, Dok? Mungkin kita interaksi dikit ya. Kira-kira BIRAT apa, Dok? Nggak bisa ini ya? Mungkin bisa ditulis di kolom chat Oh, atau kolom Q&A. nggak ada nih komen. Oke, jadi kalau kita lihat ini adalah BIRATS C ya. Walaupun kita lihat volumenya 50 sampai 75% kira-kira ya, tapi ada juga bagian yang padat ya. Ini BIRATS C. Nah, pada kasus-kasus seperti ini adanya lesi yang kecil itu kita sulit mendeteksi ya. Ini BIRATS apa kira-kira? Masih ada nih jaringan fibroglandularnya tetapi scattered ya. Ini BIRATS B ya. Dan ini positioningnya tidak benar ya. Jadi kalau kita lihat musculus pectoralisnya tidak terlihat adekuat ya pengambilannya. Kemudian nipple-nya juga tidak end profile, jadi kayak rolling gitu, kayak keputir gitu ya. Sehingga berada di dalam bayangan payudara. Nah, ini ada mikroklasifikasi ya, linear dengan
densitas parenkim seperti ini ya, yang tidak padat ya, yang B ya, karena masih ada fibrogandulara sedikit, ini kita mudah melihat adanya mikrokalsifikasi yang fine linear ya, malah bercabang-cabang ya, ini masuk BIRADS 4C. Tapi kalau misalnya ada limfadenopati juga ya, limfadenopati kita bisa masukkan ke BIRADS 5. Ini contoh lagi dari lesi yang jinak ya. Kalau kita lihat bentuknya bulat ya, batasnya tegas sehingga kita lihat ada gambaran halosign di sekitarnya ya. Walaupun ini densitasnya lebih tinggi dari jaringan fibrogandular sekitarnya, kita tidak harus berpikir ini suatu lesi malignan jika tanda-tanda yang lain mengarah ke benign. Ya, jadi tidak harus. Sehingga morfologi lesi itu sebetulnya itu yang lebih penting. Ya. Kalau kita lihat kelenjar getah beningnya ini adalah kelenjar getah bening normal. Jadi harus diingat bahwa kelenjar getah bening di aksila itu termasuk kelenjar getah bening yang besar-besar di dalam tubuh kita ya, selain di inguinal ya, di aksila itu juga besar. Kadang-kadang pasien aksila KGB aksilanya besar segini, tetapi korteksnya sangat tipis. Ya, korteksnya itu adalah bagian yang lebih putihnya. Kalau yang hilusnya itu pada mamografi kita lihat dia sebagai area yang lusen. Ya. Sehingga walaupun dia ukurannya seperti besar ya, itu masih dianggap sebagai KGB yang normal. Ya. Nah ini sebagian lesinya tertutup oleh jaringan fibrogandular. Pada kasus-kasus seperti ini kita lakukan pemeriksaan USG. Ya. Atau mungkin kalau misalnya biasa melakukannya ya spot kompresi gitu ya, spot kompresi sehingga jaringan fibrogandular di sekitarnya itu akan menyingkir. Nah, ini yang batasnya sebagian tidak tegas ya. Ini kita bisa kalau misalnya ada retraksi kutis atau penebalan kutis di sekitarnya, nah itu kita bisa pikirkan BIRADS-nya lebih tinggi ya. BIRADS-nya lebih tinggi. Nah, makanya kutis itu harus terlihat bagus gitu ya pada mamografi. Jadi jangan kutisnya juga pada mamografi kelihatan tebal semua gitu ya, karena apa namanya exposure-nya yang kurang bagus. Nah ini kalau kita lihat ini dia seperti ada spekulasinya ya. Jadi walaupun kecil kita masuk ke BIRADS 5. Ya. Kadang-kadang kita bisa lihat juga ada penarikan terhadap musculus pectoralis. Ya. Nah ini juga sama, ada spekulasi, kita lihat musculus pectoralisnya tertarik, ya, kutisnya menebal, ya, ini juga retraksi nipple, ya, ini kita masuk ke BIRADS 5, walaupun KGB-nya tidak terlihat besar. Ya. Tapi hati-hati ya, retraksi nipple ini harus dibedakan ya dengan, misalnya ada juga pasien yang memang apa namanya nipelnya itu masuk gitu ya. Jadi harus kalau misalnya meragukan ya lesinya jinak kok nipelnya ketarik gitu ya, itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada pasiennya. Ya. Nah ini juga sama ya. Kemudian kalau kita lihat KGB-nya bulat gitu ya, walaupun kecil tapi sebaiknya kita lakukan pemeriksaan USG untuk melihat morfologi KGB lebih jelas ya. Kalau korteksnya menebal ya, walaupun ukurannya kecil atau malah hilusnya hilang sama sekali, itu kita sudah suspicious suatu limfadenopati yang malignan. Ya. Nah kalau kita lihat ini ada lesi, tetapi dia ada mikrokalsifikasi juga ya, yang pleomorfik ya, berkelompok ya. Kalau mikrokalsifikasi yang pungtat ya, pungtat bulat kecil-kecil gitu ya, tapi dia soliter itu masuk di RAS 3. Jadi biasa kita follow up ya. Tetapi kalau misalnya dia pleomorfik gitu ya, tapi dia grouping
Nah, itu kita masuk ke BIRATS 4B. Jadi selalu Mohon maaf para dokter sekalian, ada masalah teknis di internetnya Dokter Vivi. Nanti beliau akan kembali. Baik, selamat datang kembali Dokter Vivi. Aduh, mohon maaf. Mohon maaf. Sebentar saya share screen lagi. Ya, jadi ini contoh kasus ya, yang berikutnya aja. Ini juga sama ya. Sama kalau kita lihat dia, halo, Terdengar dok, sudah saya dengar ya? terdengar Oke. dok. Ya, dia berspekulasi itu masuk BIRATS 5. Ya. Nah, ini algoritma ya. Jadi kalau misalnya suatu lesi itu kategori 3, kita lakukan follow up ketat ya 6 bulan. Kalau misalnya tidak ada perubahan 2 bulan. Kalau 6 bulan ini biasanya kalau di eh, apa namanya BIRATS itu dimintanya di ACR ya, dimintanya yang sisi yang sakit aja gitu ya. Jadi unilateral breastnya. Kalau tidak ada perubahan, maka dilakukan 6 bulan berikutnya ya dengan eh, kedua payudara ya, pada kedua payudara. Kalau ada perubahan ya, itu bisa masuk kategori 4 atau 5 bahkan ya. Jadi kalau
pada setiap follow up itu ada perubahan, beratnya naik. Dan ini dilakukan selama 3 tahun. Tapi kalau misalnya pada tidak ada perubahan, ya setelah 3 tahun biasanya kita masuk kategori 2 ya kalau tidak ada perubahan. Mungkin itu saja dari saya, Dokter Anita. Mohon maaf tadi sinyalnya terputus. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat dokter-dokter sekalian. Saya tunggu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Vivi atas paparannya yang begitu detail. Mungkin dari peserta ada yang mau bertanya, boleh silahkan raise hand atau bisa tulis di Q&A. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta. Kalau misalnya ini dok, saya ada pertanyaan. Kalau misalnya pasien itu sudah pernah katakan breast conserving treatment, itu saat kita mengakses, kita itu boleh nggak sih bilang kayak vokal distorsi atau misalkan ada distorsi arsitektural, sedangkan kita sudah tahu itu distorsinya karena dia sudah pernah breast conserving terapi. Kemudian untuk terkait dengan density itu kalau misalnya dia cuma sudah mastektomi, apakah kita masih tetap bisa assess density? Karena kan biasanya kita harus membandingkan kanan dan kiri. Gitu, dok. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Andita. Jadi kalau dia sudah pernah BCS ya, memang kalau pada mamografi itu sering kita lihat penebalan kutis biasanya ya. Tetapi kalau misalnya ternyata ada distorsi terhadap jaringan fibrogandularnya, mungkin dia seperti ketarik gitu ya, kita harus tentukan apakah itu benar-benar karena skar yang ditimbulkan atau karena massa. Itu yang harus dipastikan. Kadang-kadang gambarannya mirip-mirip ya. Jadi tidak jarang kita melihat bahwa apalagi pada saat dilakukan USG itu gambaran yang irregular. Gambaran irregular persis seperti massa yang malignan. Nah, bagaimana kita membedakan? Biasanya kalau kita lihat persis di bawah kutis yang menebal, kemudian massa itu massa hipoekoik biasanya ya batasnya cukup tegas, irregular. Kalau kita lihat dia berhubungan dengan kutis yang menebal tersebut, kita bisa berpikir itu suatu scar, ya suatu scar. Dan ini memang butuh follow up. Tentu saja butuh follow up. Bisa juga kita tambahkan dengan pemeriksaan kalau Doppler, ya. Karena memang itu salah satu diferensial diagnosisnya gitu. Di literatur pun dikatakan bahwa kalau distorsi arsitektural itu diferensial diagnosisnya adalah scar dan malignansi. Nah, itu yang memang butuh butuh pengalaman dari kita juga sebetulnya ya. Jadi kalau yang gambarannya biasanya scar itu gambarannya lebih kaku, lebih apa namanya batasnya tegas gitu ya, vaskularisasi juga nggak ada misalnya gitu. Nah, itu bisa. Apalagi kalau misalnya kita follow up. Jadi kita harus bagaimanapun kita harus lihat histori dari pasiennya. Pemeriksaan yang sebelum-sebelumnya itu bagaimana. Ya, kalau misalnya sama itu sangat mungkin itu suatu cicatrix atau scar ya. Itu sering-sering ditemukan gambarannya seperti itu ya. Kemudian untuk densitas, densitas kita bisa gunakan yang sisi kontralateral yang tidak di mastektomi. Jadi densitasnya tentu saja densitas untuk payudara tersebut ya, untuk payudara yang kontralateral itu bisa ya. Jadi kita lihat itu. Dan kalau massa yang besar yang memenuhi semua jaringan fibrogandularnya gitu ya, kesannya kan seperti padat gitu, itu kita tidak nilai densitasnya, tetapi kita nilai yang kontralateralnya, yang tidak ada lesinya gitu. Begitu Dokter Andi. Baik, terima kasih banyak dokter. Ini kita ada pertanyaan dari Dokter Ima Dewi Jaya.
Selamat pagi dokter, izin bertanya, mami yang terpasang breast implant termasuk kategori berapa ya dok? Atau breast implant dengan massa? Terima kasih dokter. Oh, baik. Jadi kalau kategori di RATS itu dengan implan itu karena sesuatu yang khas ya, yang tipikal itu masuk special case sebetulnya. Jadi tidak perlu kita deskripsikan detail ya. Tetapi kalau misalnya ada lesi ya, lesi selain implannya ada lesi, ya kita biratsnya sesuai birats lesi tersebut gitu. Jadi karena implan itu bukan sesuatu kelainan ya, dia bukan suatu lesi, karena itu sesuatu benda asing yang dimasukkan ke dalam breast gitu ya. Jadi itu masuk special case betulnya ya. Jadi yang kita diratskan itu adalah lesi pada payudara. Seperti itu. Ya tergantung lesinya, bisa macam-macam lesinya. Tetapi kalau untuk eh, dirats silikon injeksi itu tentu saja kita sulit menilai ya, sulit menilai adanya lesi eh, pada parenkim payudara karena tertutup oleh implan tersebut gitu. Kecuali kalau implannya implan yang berkapsul itu masih ada kemungkinan kita bisa menilai adanya lesi pada payudara tersebut. Gitu. Mungkin menjawab. Baik, ya, terima kasih dokter. Em, Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, mungkin aku juga mau menyambung dari yang tadi. Kalau misalnya implannya implan kapsul dok, selain apa namanya lokasinya yang retro retro apa glandular atau yang satunya lagi itu kira-kira perlu sedetil apa kita laporkan kalau misalkan untuk kayak misalnya kapsulnya ada irregular kah atau misalkan pecah kah itu sejauh mana kita harus melaporkan karena kan sebenarnya tidak terlalu jelas gitu. Ya, Baik, terima kasih. jadi sebetulnya untuk implan itu kita nilai apakah kapsulnya intak apa enggak. Lokasinya juga, lokasinya di mana nih? Ya, ada yang retroglandular atau di retropektoral. Ya, nah itu kita sebutkan. Kemudian eh, kalau misalnya kapsulnya tidak intak, kalau misalnya silikon itu gambarannya kan radio opak ya. Kalau misalnya kita lihat gambaran radio opak di tempat lain itu kemungkinan eh, ada ruptur ya. Tentu saja ruptur implan itu baik terlihat pada pemeriksaan MRI gitu. Nah, dengan USG tergantung tergantung besarnya payudara ya. Kadang-kadang ada yang bisa mendeteksi kapsul sampai ke posterior dari kapsulnya gitu ya. Tapi ada juga kalau yang sangat besar, payudaranya sangat besar itu kadang-kadang sulitan untuk menembus ya, menembus gelombang suaranya menembus sampai ke posterior. Nah, ini seperti kasus-kasus seperti itu kita sarankan pemeriksaan MRI. Jadi kalau misalnya ada gambaran kistik implan implan silikon ya, implan silikon kita misalnya kalau dia memberikan gambaran seperti snowstorm appearance gitu ya dengan lesi-lesi kistik kecil-kecil. Nah, itu kemungkinan kapsulnya ruptur. Dengan MRI kita bisa lihat apakah ini rupturnya ruptur kapsul yang internalnya apa eksternal. Jadi memang pilihannya lebih baik MRI ya. Oke, baik dok. Sepertinya belum ada lagi pertanyaan dan waktu sudah semakin mepet untuk ke sesi selanjutnya. Kalau gitu saya tutup dulu sesi kali ini. Terima kasih banyak Dokter Vivi atas paparannya yang sangat komprehensif. Dan terima kasih juga pada dokter-dokter sekalian yang sudah menyimak hingga akhir uh, lecture. Oke, untuk itu saya tutup acara ini dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.